Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji syukur kita aturkan ke Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayahnya lah, rahmatnya lah, maka pada malam ini alhamdulillah kita bisa berkumpul para jamaah Jamiatul Khair, berkumpul dalam rangka ingin membahas suatu tema tentang peluberan informasi di era sekarang. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada para jamaah, insya Allah setelah nanti Pak narasumber menyampaikan beberapa pemikirannya, kami tentunya mengharapkan juga pemikiran-pemikiran dari para jamaah dalam hal ini. Saya sebagai pemikiran pertama mengatakan bahwa masalah informasi itu menurut saya mungkin sejak bumi ini ada sudah ada informasi. Sebagai contoh, dan dalam Al-Quran juga sudah ada. Contoh konkretnya saja sebagai informasi, kalau air laut itu biru, itu informasi berarti dalam. Ataukah buah itu sudah coklat, itu informasi sudah tua. Ataukah manusia itu keriput atau rambutnya uban, itu sudah tua, itu kan merupakan informasi. Dan informasi ini berjalan sesuai perkembangan dunia. Terjadilah suatu proses komunikasi, dan yang akan kita bahas malam ini adalah teknologi komunikasinya mungkin, karena terjadinya banyak pelubaran. Tapi menurut saya ini semuanya suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemudahan-kemudahan kepada makhluknya, khususnya kepada manusia, untuk menggampangkan hidupnya, untuk memudahkan hidupnya, untuk mencapai bahagia. Tapi untuk lebih lanjutnya, kami persilahkan narasumber utama untuk membahas masalah ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, diskusi kita malam ini berkaitan peluberan informasi, atau kalau dalam bahasa Inggris information overloading. Jadi sekarang itu banyak sekali informasi ini di era kita ini, di era digital ini. Nah, dalam Al-Quran informasi ini ada di surah, khususnya surah Nabah ya. Jadi Nabah itu artinya berita. Tapi informasi itu juga kalau dalam bahasa Arab ada juga yang disebut dengan maklumat. Maklumat itu dari kata ain lim mim, a'lamu, dari kata itu. Jadi membuat orang mengetahui maklumat, membuat orang maklum. Nah itu maklumat ya. Juga ada kabar, berita juga itu. Nah ini kabar ini kita serap dalam bahasa ini menjadi kabar ya. Bahkan dalam bahasa Makassar kareba ya, itu ya. Jadi serap. Jadi dari bahasa Arab itu khabara. Nah mungkin yang berkaitan dengan diskusi kita ini adalah kata nun ba alif. Jadi nabaah, nah, itu ya. Bahkan Nabi pun itu berkaitan dengan ini. Nabi itu pembawa informasi tentang yaumil akhir, tentang hari kemudian, dan juga informasi tentang apa yang seharusnya kita lakukan sebagai khalifatun fil ard. Jadi pembawa berita juga. Ya. Nah, kata nabah ini digunakan cukup banyak, 160 kali dalam Al-Quran,
dalam 6 bentuk turunan, artinya ada tambahan awalan, ada sisipan, ada akhiran yang merubah makna, tetapi inti maknanya adalah berita. Ya. Jadi dia untuk kata kerja bisa bermakna menginformasikan, meminta informasi. Kalau kata benda bisa bermakna informasi, berita, cerita, kenabian, nabi. Nah, salah satu ayat berkaitan dengan kata naba ini adalah pada surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang disuruh itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. In ja'akum, jika datang kepadamu binaba'in fasikun. Fasikun, orang fasik, membawa berita. Fatabayyanu, ya. Fatabayyanu dari kata bayan. Bayan itu artinya mencari kejelasan. Jelas, ya. Bayan menjelaskan. Ada awalan ta, ada upaya mencari kejelasan. Fatabayyanu, maka cari kejelasannya. Antusibu, ya, agar kamu antusibu kauman bijahalati, karena kebodohanmu. Jadi jahil itu kan bodoh, itu maknanya. Zaman jahil zaman kebodohan. Jadi jangan sampai kaum mencelakakan satu kaum dengan kebodohanmu. Kemudian patus bihu ala ma fa'altum nadimin, yang karena kebodohanmu, kecerobohanmu, akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi tabayyun. Nah itu. Nah, dalam diskusi kita ini tentu kita bisa mengambil dari sini. Fasik itu apakah hanya orang fasik saja kita harus tabayyun? Atau sejauh mana kita mengetahui bahwa dia fasik atau tidak? Yang jelas kalau beritanya itu tidak benar, berarti dia sudah fasik. Nah itu. Nah ini mungkin kita akan membahas tentang itu. Ya. Saat ini sangat banyak informasi. Lebih daripada yang kita butuhkan. Sehingga itu membuat kita kadang-kadang tidak produktif. Karena kita asik menikmati informasi yang sebenarnya tidak relevan dengan kepentingan kita. Jadi kadang-kadang karena berita itu kita saking menyenanginya itu berita, sampai kita tidak produktif. Artinya menyita waktu kita. Hanya kita inginkan, tapi kita tidak butuhkan, ya. Nah, tentu saja dalam hal ini bagaimana kita menyikapi, dan inilah yang kita akan diskusikan. Dan kita perlu sadari bahwa berita itu adalah realitas tangan kedua, bukan realitas sesungguhnya. Jadi terbuka peluang untuk merekayasa. Apalagi berita memang yang dibuat untuk mempengaruhi kita, yang tidak berdasarkan fakta. Kalau berita, teorinya sebenarnya adalah menyajikan fakta. Ya, menyajikan fakta, tetapi sekarang ini banyak berita-berita yang tidak berdasarkan fakta, hanya ingin mempengaruhi. Jadi yang termuat di media itu kan terbagi itu. Ada memang berita, ada pendidikan, ada menghibur, ada juga mempengaruhi. Iklan itu kan termasuk bagian mempengaruhi. Demikian pula yang dimuat itu sebenarnya ada faktanya, tetapi ada fakta yang disembunyikan, dan ada yang ditonjolkan dengan tujuan untuk mempengaruhi. Nah, kita sebagai orang beriman, orang Islam, bagaimana kita menyikapi fenomena saat ini yang begitu ramai dengan informasi? Saya kira saya tidak akan menyimpulkan karena kita diskusi, kita akan sharing. Mudah-mudahan ini akan membuka cakrawala berpikir kita dan kita bisa menyikapi secara positif berita-berita tersebut. Cukup sekian, akhirul kalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul dialog malam ini adalah menyikapi informasi
media sosial. Kalau kejadian sehari-hari, terkadang ada orang yang memberi atau yang mengupload satu berita. Kalau kita ingin kadang-kadang kita meluruskan saja, meluruskan. Itu pun juga ada orang juga yang biasa tidak mau terima. Kalau kita luruskan, mungkin dia merasa bahwa berita yang saya sampaikan ini adalah betul. Nah, itu tadi ada kembali kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tadi di Al-Hujurat ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in. Apabila datang seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, koreksi dulu, lihat dulu siapa yang membawa berita dan apa isi beritanya. Cek baik-baik. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin, agar kamu tidak menyesatkan orang lain, satu kaum, sehingga kamu akan terjerumus di dalamnya. Itu peringatan. Oleh karena itu, sikapilah komunikasi, atau kita dianjurkan berkomunikasi, bercakap-cakaplah dengan Allah setiap hari, membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, berarti kita berkomunikasi dengan Allah setiap hari. Untuk kita menjadi orang yang senantiasa istiqamah. Itu peringatan di hadis Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.